Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Sulis. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang operasi hitung campuran ini, terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang ketentuan atau aturan di dalam pengerjaan operasi hitung campuran. Yang pertama, jika di dalam operasi hitung tersebut ada tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, perkalian dan pembagian itu kedudukannya sama kuat, maka dikerjakan berurutan dari kiri. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan itu kedudukannya juga sama kuat, maka dikerjakan berurutan dari sebelah kiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, 8 ditambah 4 dikalikan 5. Nah, ini 8 ditambah 4 terdapat tanda kurung. Maka berdasarkan aturan pengerjaan operasi hitung campuran yang di dalam kurung, berarti ini dikerjakan terlebih dahulu. Ini kita beri tanda seperti ini ya, artinya dikerjakan terlebih dahulu. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Kemudian ini kali, tandanya mengikuti, dikalikan 5. Nah, 12 kali 5 sama dengan 60. Nah, mudah bukan ya? Itu contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. 10 ditambah 2 kali 3. Nah, di sini ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Berdasarkan aturan pengerjaan operasi hitung campuran, maka perkalian itu kedudukannya lebih kuat daripada penjumlahan. Jadi, perkaliannya harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini 10 tetap kita tulis seperti ini, 10. Kemudian ditambah ya, 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, meskipun 2 kali 3 ini dikerjakan terlebih dahulu, tetapi jangan diletakkan di depan ya. Tetap diletakkan sesuai dengan tempatnya. 10 ditambah 6 berarti sama dengan 16. Bagaimana anak? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang ketiga. 15 dikurangi 5 kali 2. Di sini ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian. Mana ayo yang dikerjakan terlebih dahulu? Ya, betul sekali ya. Karena di sini ada pengurangan, ada perkalian. Perkalian itu kedudukannya lebih kuat daripada pengurangan. Maka yang perkalian ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Tapi bukan berarti nanti 5 kali 2 ini diletakkan di depan, hasilnya akan berbeda. 15-nya tetap kita tulis ya. 15 kita tulis ya. Kemudian dikurangi mengikuti 5 kali 2. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Nah, jadi 15 dikurangi 5 kali 2 itu hasilnya adalah 5. Jangan sampai keliru menjawab 20 loh ya. Sekarang contoh yang keempat. 15 dibagi 3 dikalikan negatif 4. Di sini ada operasi pembagian, ada operasi perkalian. Ingat anak-anak, operasi pembagian dengan perkalian itu kedudukannya sama kuat. Jadi dikerjakan berurutan dari sebelah kiri. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang 15 dibagi 3. Berapa 15 dibagi 3? 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian ini dikalikan ya, mengikuti tandanya. Dikalikan berapa? Negatif 4 kita tulis. Nah, langkah-langkahnya ditulis supaya tidak bingung. Sama dengan berapa? 5 dikalikan 4, hasilnya adalah negatif 20. Ingat ya, bilangan bulat positif kalau dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif.
Lanjut sekarang contoh yang kelima. Ini ada 12 ditambah 10 dibagi 2. Nah, di sini ada operasi penjumlahan, ada operasi pembagian. Ingat anak-anak, penjumlahan dengan pembagian itu kedudukannya lebih kuat pembagian. Maka nanti pembagian kita kerjakan terlebih dahulu. Ya. Ingat ya, meskipun ini dikerjakan terlebih dahulu, tetapi kita menuliskannya sesuai urutannya. Nah, di depan sini 12, maka kita tulis tetap 12. Ditambah, nah ini ya, 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. 12 ditambah 5, hasilnya adalah 17. Nah, mudah bukan ya? Semoga kalian semakin paham. Sekarang contoh yang ke-6. Negatif 5 dikurangi 18 dibagi 2. Ini ada operasi pengurangan, ada operasi pembagian. Ini hampir sama ya dengan nomor 5. Di sini ada pengurangan, ada pembagian. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu tentunya adalah yang pembagian ini. Karena kedudukannya lebih kuat daripada pengurangan. Negatif 5-nya kita tulis terlebih dahulu. Dikurangi kita tulis ya. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Nah, negatif 5 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 14. Sekarang contoh yang nomor 7. 48 dibagi negatif 6 ditambah 4 dikalikan 3. Di sini ada operasi pembagian, ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian, ya. Nah, di sini berarti kita kerjakan terlebih dahulu yang pembagian anak-anak, ya. 48 dibagi negatif 6 itu berarti sama dengan berapa? Sama dengan negatif 8. Kemudian di sini ada tambah, kita tulis sama, ya. 4 kali 3 juga kita tulis. Nah, sekarang di sini hasilnya negatif 8 ditambah 4 kali 3. Di sini ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Otomatis yang ini, ya, yang perkalian. Tetapi negatif 8-nya tetap kita tulis di depan. Negatif 8 ditambah 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, negatif 8 ditambah 12 itu hasilnya adalah 4. Nah, lanjut sekarang contoh soal yang nomor 8 ya. Perhatikan, ini ada 10 dikurangi negatif 2 kemudian dibagi dengan 3. Nah, di sini ada tanda kurung anak-anak ya, ada tanda kurung. Ini sebetulnya operasinya kan pengurangan dengan pembagian. Ya, tetap harusnya kita kerjakan yang mana dulu, lebih kuat mana? Ya, lebih kuat pembagian. Namun karena di sini operasi pengurangannya ini terdapat tanda kurung, ya, terdapat tanda kurung, maka yang pengurangan ini kita kerjakan terlebih dahulu, ya. Nah, tanda kurungnya kita tulis juga tidak apa-apa, seperti ini, ya. 10, ingat, dikurangi negatif. Nah, ini bisa kita tulis begini. Ditambah 2, bisa kita ubah ya. Dibagi dengan 3. Nah, 10 ditambah 2 berapa? 12. Dibagi dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, kelihatannya soalnya rumit, tetapi ternyata mudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 9. Negatif 25 ditambah 5 dibagi 5 kali 6. Di sini ada operasi penjumlahan, ada pembagian, kemudian ada perkalian. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Nah, karena di sini ada tanda kurung, maka yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, ya. Negatif 25 ditambah 5. Hasilnya berapa ya? Ya, hasilnya adalah negatif 20. Kemudian kita tuliskan saja ya. Dibagi 5 sama persis seperti ini, kemudian dikalikan
6. Nah, sekarang kita menemukan seperti ini ya, negatif 20 dibagi 5 kali 6. Di sini ada operasi pembagian, ada operasi perkalian. Karena pembagian dan perkalian itu kedudukannya sama kuat, maka dikerjakan berurutan dari kiri karena di sini tidak ada tanda kurung. Nah, bisa kita tulis ya. Negatif 20 dibagi 5 ini sama dengan negatif 4. Negatif 4 kemudian dikalikan 6. Hasilnya adalah negatif 24. Lanjut sekarang contoh soal yang nomor 10. 28 dibagi negatif 4 dikalikan 2 dikurangi negatif 5. Nah, kelihatannya rumit anak-anak ya, tetapi kalau kita kerjakan nanti insya Allah kalian pasti bisa ya. Ini ada operasi pembagian, ada operasi perkalian, di sini ada operasi pengurangan. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Nah, karena di sini tidak terdapat tanda kurung ya, kurung operasi maksudnya ya. Berarti kita kerjakan ini ada pembagian, ada perkalian, kita kerjakan berurutan dari sebelah kiri. Tanda kurung yang ini menandakan dia adalah bilangan bulat negatif ya. Berarti ya ini kita kerjakan terlebih dahulu. 28 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah negatif 7. Dikalikan 2. Kemudian di sini dikurangi negatif 5. Ini bisa kita ubah langsung ditambah 5. Sama dengan, nah ini ada operasi perkalian, ada operasi penjumlahan. Karena perkalian itu lebih kuat dari penjumlahan, maka kita kerjakan terlebih dahulu ya. Negatif 7 dikali 2 sama dengan negatif 14 ditambah 5. Negatif 14 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 9. Nah, bagaimana anak? Mudah bukan operasi hitung campuran pada bilangan caca? Nah, sekian penjelasan saya tentang operasi hitung campuran pada bilangan caca. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.